Sampai 7 pagi. Udah. Cek. Warna apa nih? Ya, aman semua Pak Ji. Lihat. Yang ini udah nyalen. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus beserta para Kasubdit dan penyidik pada jajaran Jampitsus, Pak Kabid Humas, yang saya hormati dan rekan-rekan media yang kami sangat banggakan. Yang pertama tentu kita patut bersyukur karena berbagai nikmat yang kita terima, khususnya nikmat sehat, sehingga malam ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka penyampaian rilis dalam perkembangan penanganan perkara di jajaran Jampitsus. Rekan-rekan media, yang pertama kami sampaikan bahwa malam ini akan ada 2 rilis yang akan disampaikan. Yang pertama dari jajaran Jampitsus dan nanti setelah ini dari jajaran Pitmin, pidana militer. Terkait dengan dari jajaran Jampitsus bahwa Direktur Penyidikan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara berupa dugaan perintangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ya, yang sedang dilakukan oleh penyidik pada jajaran Jampitsus. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa dalam perkara ini setidaknya ada 14 orang saksi yang sudah diperiksa, dan hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Dan bagaimana status terhadap dari 5 orang saksi ini tentu nanti Direktur Penyidikan akan menyampaikan bagaimana perkembangannya. Oleh karenanya, saya kira karena mengingat waktu, kami persilakan saja Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan perkembangan terkait dengan perkara ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Puspenkum, para Kasubdit yang hadir, teman-teman jurnalis yang selalu setia mengikuti perkembangan penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada malam ini saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor
crude palm oil, CPO, dan turunannya, kemudian perkara korupsi tata niaga timah, dan perkara korupsi dalam kegiatan importasi gula. Jadi ini pengembangan dari perkara penangkapan hakim, ya, kemudian beberapa tersangka juga sudah kita tetapkan, juga merupakan pengembangan, dan malam hari ini kami sampaikan lagi pengembangan berikutnya. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, kami sampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana suap dan atau gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan surat perintah penyidikan Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 23 tanggal 11 April 2025. Dalam perkara aku, penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap MM dan beberapa saksi lainnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh selama penyidikan. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyimpulkan telah terdapat 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 1 orang tersangka. Adapun yang bersangkutan berinisial MM selaku Ketua Tim Cyber Army, berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 32 tanggal 7 Mei 2025 dan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 35 tanggal 7 Mei 2025. Adapun hasil pemeriksaan yang telah diperoleh oleh penyidik dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat perbuatan jahat antara MAM selaku Ketua Tim Cyber Army bersama dengan MS, JS, dan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya, tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah UPT Timah TBK, dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka atau sekarang terdakwa Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang saat ini sedang berlangsung. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh MAM dengan cara sebagai berikut. Tersangka MAM dan tersangka TB bersepakat dengan tersangka MS dan tersangka JS untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif. Yang menyudutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara aku di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Selanjutnya dipublikasikan oleh tersangka MAM dan tersangka TB melalui media sosial TikTok, Instagram, dan Twitter. Tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi tim pengacara MS dan JS, dan sebaliknya membuat narasi negatif bagi penyidik maupun penuntut umum pada jam khusus Kejaksaan Agung
yang antara lain menyatakan bahwa metodologi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Aku yang dilakukan Kejaksaan Agung adalah tidak benar dan menyesatkan. Kemudian tersangka TB memuat narasi negatif tersebut dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tersangka TB memproduksi acara TV show melalui dialog, talk show, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput oleh JEK TV yang isinya menyudutkan kinerja penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tersangka MAM atas permintaan tersangka MS bersepakat untuk membuat tim Cyber Army dan membagi tim tersebut menjadi 5, yaitu tim Mustafa 1, tim Mustafa 2, tim Mustafa 3, tim Mustafa 4, dan tim Mustafa 5 yang berjumlah sekitar 150 orang buzzer. Kemudian merekrut, menggerakkan, dan membayar buzzer-buzzer tersebut dengan bayaran sekitar 1,5 juta rupiah per buzzer untuk merespon dan memberikan komentar negatif terhadap berita-berita negatif dan konten negatif yang dibuat oleh tersangka TB tentang penanganan perkara Aku, baik ketika di penyidikan, penuntutan, maupun pada saat pemeriksaan di persidangan yang saat ini sedang berlangsung. Membuat video dan konten negatif yang diposting atau dipublikasikan melalui platform media sosial baik TikTok, Instagram maupun Twitter berdasarkan materi yang diberikan oleh tersangka MS dan tersangka JS yang berisikan narasi-narasi mendeskripsikan penanganan perkara Aku yang dilakukan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung, pimpinan Kejaksaan Agung dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya, membuat video, konten, dan komentar tim pengacara MS dan JS yang berisikan bahwa metodologi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Aku oleh ahli yang dihadirkan oleh penyidik penuntut umum adalah tidak benar, menyesatkan, dan telah merugikan hak para tersangka atau terdakwa yang diposting atau dipublikasikan melalui platform media sosial baik TikTok, Instagram maupun Twitter. Bahwa selain daripada itu, tersangka MAN juga merusak, menghilangkan barang bukti berupa handphone yang berisi percakapan-percakapan dengan tersangka MS dan tersangka JS terkait isi video konten negatif baik berupa TikTok, Instagram maupun Twitter, termasuk mereka juga mengerahkan 150 orang buzzer untuk membenarkan isi video komentar negatif yang ditujukan kepada penyidikan penuntutan perkara Aku yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia baik berupa TikTok, Instagram maupun Twitter yang dibuat oleh MAM maupun TB yang bertujuan untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi minyak goreng, tata niaga kemudian estima maupun tindak pidana korupsi importasi gula baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun di tingkat persidangan. Bahwa terhadap perbuatan MM yang bertujuan merintangi dan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia, tersangka MM memperoleh uang sebesar 697.500.000
dari tersangka MS melalui Indah Kusumawati, yaitu staf di bagian keuangan kantor hukum AALF, dan yang diberikan oleh MS melalui Rizky, yaitu kurir di kantor hukum AALF, sebanyak 167 juta rupiah, sehingga jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak 864.500.000 rupiah. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka MAM, tersangka MS, tersangka JS dan tersangka TB bertujuan untuk membentuk opini negatif bagi penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta pimpinan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara aku kepada masyarakat dan mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan agar perkara tersebut menjadi gagal atau tidak terbukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada MAM yaitu melanggar ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini berdasarkan surat perintah penahanan nomor 31 tanggal 7 Mei 2025, dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Demikian informasi atau perkembangan penanganan perkara yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira demikian tadi rilis yang sudah disampaikan oleh Rektor Penyidikan. Rekan-rekan media, kalau masih ada hal yang ingin dipertanyakan, saya kira kami persilakan. Ada penegasan cukup? Silakan. Ya, jadi yang bersangkutan bukan selaku orang media, ya, tidak pernah bekerja di media. Cukup? Cukup? MAM, ya. MAM. Cukup ya? Cukup. Saya kira terima kasih rekan-rekan media untuk segala dukungannya. Karena ini waktunya sudah larut, kami persilakan dari jajaran pidana militer. Terima kasih Pak Dir dan tim penyidik ya. khusus. Rekan-rekan media sekalian, bahwa malam ini barangkali istimewa karena selama ini kita melakukan press conference dengan jajaran Jampitsus, tetapi malam ini kita akan bersama-sama dengan jajaran pidana militer. Tentu dalam kaitan dengan penetapan tersangka perkara koneksitas
dalam perkara korupsi satelit slot orbit 123 derajat bujur timur ya pada Kementerian Pertahanan. Rekan-rekan media, Direktur Penindakan pada Jampitmil beserta jajaran tentunya nanti akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa dalam perkara ini setidaknya ada 52 orang saksi dari kalangan sipil yang sudah dipanggil dan diperiksa, dan juga ada 7 orang dari kalangan militer, dan kemudian setidaknya ada 9 orang yang diperiksa sebagai ahli. 6 diantaranya merupakan ahli satelit ya, dan yang lainnya tentu ada ahli hukum dan ahli keuangan negara. Dan perlu kami sampaikan bahwa jajaran Jampitmil tentu terus berkomitmen ya bagaimana menegakkan hukum terkait dengan terlaksananya fungsi-fungsi penegakan hukum koneksitas, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karenanya kita dengarkan Direktur Penindakan dan jajaran akan menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan penanganan perkara ini. Saya persilakan Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Kapus Penkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya sampaikan kronologis ini, perlu saya perkenalkan diri bahwa nama saya Brigadir Jenderal TNI Andi Suci. Saya berdinas sebagai Direktur Penindakan di Jampitmil. Sedangkan yang berada di belakang saya adalah para tim penyidik yang sedang melaksanakan kegiatan penyidikan dalam perkara Navayu. Pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, tim penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer telah melakukan penetapan terhadap 3 orang tersangka dalam perkara Koneksitas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan di tahun 2016. Tindak pidana tersebut terkait pelaksanaan pengadaan berdasarkan agreement provision of user terminals and related services and equipment antara Navayu International AG dan Kementerian Pertahanan tanggal 1 Juli 2016 dan sesuai agreement tanggal 15 September 2016 pada Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan oleh Navayu International AG. Adapun tim penyidik menetapkan 3 orang tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprint 78A garis miring PM garis miring PMPD 1/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 terhadap 1. Tersangka Laksamana Muda TNI Purnawirawan LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku pejabat pembuat komitmen ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 11/PM/PMPD 1/05/2025 tanggal 5 Mei 2025. Yang kedua, tersangka ATVDH selaku tenaga ahli satelit Kemhan ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 12/PM/PMPD 1/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.
Ketiga, tersangka GK selaku CEO Navayo International AG ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 13 PM/PMPD 105/2025 tanggal 5 Mei 2025. Kasus posisi dalam perkara ini yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui tersangka Laksamana Muda TNI Purnawirawan LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku pejabat pembuat komitmen telah menandatangani kontrak dengan tersangka GK selaku CEO Navayo International AG. Ini perusahaannya berada di Hungaria, tanggal 1 Juli 2016 tentang perjanjian untuk penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan yang terkait, agreement for the provision of user terminal and related service and equipment, senilai 34.194.300 US dollar dan berubah menjadi 29.900.000 US dollar. Yang kedua, bahwa penandatanganan kontrak antara Navayo International AG dengan PPK tersangka Laksamana Muda TNI Purnawirawan NLR dilakukan tanpa ada tersedianya anggaran. Jadi tidak ada anggaran. Dan penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa, di mana Navayo International AG juga merupakan rekomendasi aktif dari tersangka ATD-PH. Navayo International AG mengklaim telah melakukan pekerjaan berupa pengiriman barang dan program kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan berdasar kepada 4 buah Certificate of Performance COP yang telah ditandatangani oleh Letkol Tek JKG dan Kolonel CHB MRI atas persetujuan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan BH dan Laksamana Muda TNI Purnawirawan selaku tersangka LNR, di mana COP tersebut yang telah disiapkan oleh tersangka ATVDH dan GK tanpa dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap barang yang dikirim Navayo terlebih dahulu. Pihak Navayo International AG melakukan penagihan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan mengirimkan 4 invoice atau permintaan pembayaran dan COP. Namun sampai dengan tahun 2019 Kementerian Pertahanan RI tidak tersedia anggaran. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Navayo, diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil laboratorium terhadap sampling barang yang dikirim oleh Navayo diperoleh hasil bahwa 550 buah handphone yang dikirim oleh Navayo bukan merupakan handphone satelit dan tidak terdapat secure chip sebagaimana spesifikasi teknis yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Terhadap master program yang dibuat Navayo yaitu sebanyak 12 buku, milestone 3 submission setelah dinilai oleh ahli satelit dengan kesimpulan pekerjaan Navayo International lagi tidak dapat membangun sebuah program user terminal.
Yang telah disampaikan Bapak Kapus Penkum tadi, kami telah memeriksa saksi terdiri dari 52 orang saksi sipil, 7 orang saksi militer, serta 9 orang dari saksi ahli. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia harus membayar sejumlah 20.862.822 US dollar berdasarkan final word putusan arbitrase Singapura karena telah menandatangani COP. Sementara menurut perhitungan dari BPKP, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navajo International AG telah menimbulkan kerugian negara sebanyak 21.384.851,89 US dollar. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah 20.862.822 US dollar berdasarkan final word putusan arbitrase Singapura dan permohonan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Rumah Dinas Atase Pertahanan dan Rumah Dinas atau Apartemen Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris oleh jurusita di Paris terhadap putusan Pengadilan Paris yang mengesahkan putusan Tribunal Arbitrase Singapura tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan oleh Navajo International AG atas putusan Arbitrase Internasional Commercial Court atau ICC Singapura. Adapun pasal yang disangkakan yakni diduga melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 66 KUHP. Lebih subsidiar pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 6 KUHP. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan penetapan tersangka kasus yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Kami mohon doa restu kepada kawan-kawan sekalian supaya tim penyidik bisa melaksanakan tugas ini secara maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirdak. Saya kira kalau ada beberapa pertanyaan, silakan. Silakan Pak Dir. Ya, teknis. Baik, Gabor Putih ini warga negara Hungaria, ya. Nanti pelaksanaan pemeriksaannya tetap dilaksanakan di sini, di sidang di sini nanti secara lanjut tim penyidik nanti akan mengembangkan pemeriksaan itu. Kerugian negara dirupiahkan sekitar 300 miliar. Kalau kala itu 15.000 kurang lebih $1.
barangkali tambahannya bahwa penyidik pada perkara ini sudah juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan sudah melakukan upaya-upaya pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Yang mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik lintas kementerian, tentu pada waktunya nanti yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan dari penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Saya kira begitu. Ada yang lain? Silakan. Baik, jadi inisial ATPDH itu di dalam dua perkara yang berbeda, ya. Jadi perkara pertama dia sudah diputus, tetapi ini dalam perkara yang berbeda. Fungsinya kala itu dia adalah sebagai perantara, sehingga nanti diputuskan dalam perkara yang berbeda. Yang atas yang sudah inkrah ini kan perkara satelit yang di atas, kita lagi mengolah satelit yang ada di bawah. Ya. Sementara yang sekarang sedang ditahan di rutan Cipinang, Salemba ya. Jadi tambahannya bahwa terhadap yang bersangkutan ini baru penetapan tersangka, ya, karena yang bersangkutan itu sudah inkrah, ditahan dalam perkara lain, ya, menjalani hukuman. Nah, terkait dengan yang penyampaian Pak Diptak tadi, yang perkara yang pertama itu urusan langit, ya, karena orbit di langit, sedangkan ini urusannya yang di darat, ya. Tetapi tersangka ini sebagai broker terhadap dua perkara itu, ya, bisa dipahami. Dia sebagai broker terhadap perkara yang pertama, juga terhadap perkara yang kedua sebagai perantara. Nah, perkara yang pertama dia sudah dihukum, sekarang sebagai tersangka dalam perkara yang kedua. Silakan. Iya. Iya. Beda Pak, ini dalam perkara yang berbeda sehingga pejabatnya pejabat yang lain. Iya. Kalau yang perkara pertama beda pejabat. Jelas ya? Silakan. Saya Pedro dari Tempo, Pak, izin nanya, itu terkait dua tersangka, kan satu tadi kan sudah ditahan dalam kasus yang lainnya. Sudah inkrah. Dua lagi itu apakah sudah dilakukan penangkapan atau penahanan atau bagaimana? Yang mana? Yang dua lagi, yang GK sama yang L. Yang mana? Yang GK sama yang L. Yang GK sementara kan masih ada di luar negeri, sehingga kita yang disampaikan Pak Kapus Penkum, kita sedang berupaya, kita sudah melakukan pemanggilan. Nanti kalau mekanismenya yang akan kita tetapkan, kita akan jalankan itu. Satu lagi berarti sudah Iya. ditahan di mana berarti yang L? Yang pertama sementara penyidik belum menahan. Iya. Dalam Jadi, waktu dekat nanti kita akan tahan. saya kira penegasannya yang sudah kami sampaikan bahwa rilis pada malam hari ini penetapan tersangka terhadap 3 orang. Satu sebagai PPK, satu sebagai perantara, satu sebagai pelaksana atau kontraktor lah kalau istilah kita, ya. Nah, terhadap penetapan ini belum dilakukan upaya-upaya pemaksaan atau upaya paksa seperti penahanan dan seterusnya, karena ini masih akan berproses, ya. Saya kira begitu. Ada lagi? Silakan. Pak, untuk Navajo ini kan kemarin Indonesia baru dikasih putusan harus membayar $24,1 juta itu Pak oleh Singapura. Berarti apakah pembayaran ini dijatuhkan atau dilimpahkan nantinya ketika tersangkanya atau seperti apa? Karena kan kalau misalnya mitra ini belum kita tahu putusan Singapura itu kan Indonesia ada tentang Pak pembayaran kan.
Jadi begini yang saya sampaikan tadi, mereka itu kan mengajukan invoice fiktif, Mbak. Invoice fiktif itulah yang diajukan ke pengadilan. Sehingga setelah kita periksa bahwa ini dananya tidak ada, Kementerian Pertahanan itu tidak akan bisa membayar karena dana itu tidak ada. Yang dimainkan antara PPK dengan CEO tadilah, dia memainkan invoice fiktif untuk dimajukan mengambil keuangan negara. Itu sedang berproses ya Mbak. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Ini sudah di antara proses antara kita dengan pemerintah Hungaria. Terkait itu tadi sekarang sedang berproses, kita diwakili oleh Datum ya. Ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Cukup ya. Baik, sebelum kita akhiri, sekali ini kita main siang ya kan. Nah, kalau ini main malam, besok main siang ya, dalam perkara Duta Palma Korporasi. Itu informasinya yang bisa kami sampaikan ya. Besok kita lihat ya, pukul 13 akan menyusul undangannya. Baik, sekali lagi terima kasih yang sungguh luar biasa kepada rekan-rekan media yang terus mendukung institusi Adaksa yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Walaupun kami terus menyita waktu setiap malam bahkan pagi, tapi kami melihat bahwa wajah-wajah ceria yang ganteng, yang cantik masih terus ya. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih Pak Dirdak dan jajaran, terus semangat kepada jajaran Pitmin. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Things dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news excitement.